Halo teman saham. Pada video kali ini saya ingin memperkenalkan suatu strategi dalam berinvestasi saham yang cukup menarik untuk kita pelajari, untuk menghindarkan kerugian dalam berinvestasi saham, khususnya bagi para pemula maupun teman-teman yang sudah lama berinvestasi saham di pasar modal. Strategi yang akan saya perkenalkan adalah suatu strategi yang sebenarnya sudah banyak diterapkan oleh para investor saham profesional. Strategi tersebut dikenal dengan istilah strategi compounding saham atau mereinvestasikan kembali saham yang kita miliki, berikut dengan keuntungannya, untuk jangka waktu tertentu. Langkah-langkah dari strategi compounding saham ini adalah sebagai berikut. 1. Pilih saham yang tepat. 2. Investasikan kembali modal dan keuntungannya di tahun berikutnya. 3. Mulailah dengan jumlah yang aman menurut Anda. 4. Sabar, jangan terburu-buru. 5. Tentukan jangka waktunya yaitu, minimal 5 tahun sampai 10 tahun. 6. Jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi dengan ahlinya. Berikut contoh compounding saham yang saya buat selama 5 tahun dan 10 tahun. Contoh saham yang saya ambil dari sektor keuangan yaitu, dari dunia perbankan, dari saham Bank Rakyat Indonesia, dengan kode saham BBRI. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Lama investasi dari strategi compounding ini adalah selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2024 dengan modal awal sebesar 100 juta rupiah. Pada awal pembukaan pasar modal di tanggal 2 Januari 2015, harga saham BBRI dipasarkan dengan harga Rp2.250 per lembarnya. Data diambil dari platform TradingView. Dengan modal awal sebesar 100 juta rupiah, jika kita belikan saham BBRI di harga tersebut, maka kita akan mendapatkan saham BBRI sebanyak 44.444 lembar saham BBRI. Pada tanggal 22 April 2015, BBRI membagikan dividen sebesar Rp294,80 per lembarnya, maka dividen yang kita peroleh sebesar Rp13.102.222. Data didapat dari platform investing.com. Lalu kita belikan saham BBRI dari uang hasil dividen tersebut, dengan asumsi harga sahamnya tetap sebesar Rp2.250 per lembarnya, maka kita akan memperoleh tambahan saham BBRI sebanyak 5.823 lembar saham BBRI, sehingga total saham BBRI yang kita miliki di akhir tahun 2015 sebanyak 50.268 lembar saham BBRI, dengan jumlah nominal sebesar Rp113.102.222. Demikian kita lakukan hal tersebut di tahun-tahun berikutnya, sampai akhir tahun 2024. Diperkirakan saham BBRI kita sudah berjumlah sebanyak 92.281 lembar saham BBRI dengan jumlah nominal sebesar Rp521.388.175. Dengan data tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa, dengan strategi compounding kita bisa memperoleh laba selama 10 tahun. Jika kita kurangkan dengan modal awalnya sebesar 100 juta rupiah, adalah sebesar Rp421.388.175 atau 421% selama 10 tahun, atau rata-rata per tahunnya sebesar 42%. Jumlah persentase ini tentunya jauh lebih baik dari suku bunga bank, yang hanya sekitar 5-6% saja per tahunnya. Berikut ini. Bagaimana hasilnya? Jika strategi compounding ini dilakukan selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai 2024, dengan modal awalnya sama, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Maka, laba yang kita peroleh di akhir tahun 2024, jika kita kurangkan dengan modal awalnya sebesar 100 juta rupiah, adalah sebesar Rp67.167.680 atau sebesar 67% selama 5 tahun atau rata-rata per tahunnya sebesar 13%. Jumlah laba sebesar 13% per tahunnya ini terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan suku bunga bank yang sekitar 5-6% saja per tahunnya. Demikian hasil yang dicapai jika kita menggunakan strategi compounding dari saham BBRI selama 5 tahun dan 10 tahun. Teman-teman dapat menarik kesimpulannya sendiri. Apakah strategi ini cocok buat teman-teman gunakan dalam berinvestasi saham di pasar modal atau tidak?
Semua tindakan yang diambil menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua untuk menambah wawasan berinvestasi saham di pasar modal. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.